teman-teman, inti dari semua ini dan apa yang kami lakukan di Hana ini sebenarnya basicnya ada di dalam Al-Quran. Oh, Masya Ya, Allah. karena sejak ribuan tahun yang lalu, contohnya kayak dana darurat tadi itu sudah ditulis di dalam surat Quran, surat Yusuf. Oke. Ya. Siapa sih yang mau hidupnya nggak tenang karena utang? Tapi siapa sih orang yang tidak pernah menghutang, bak utang gitu ya? Siapa ya? Siapa ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Palu macet ya kalau sore-sore. Terus juga cuaca juga kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung tiba-tiba. Semoga kita lancar aja hari ini. Hari ini perkenalkan saya Syarah Zulkarnain. Hadir kembali untuk kalian semuanya menemani kegiatan sore-sore nih sambil yang nongkrong-nongkrong, sambil yang menikmati fasilitas Kota Palu yang sekarang udah keren banget. Terus juga sambil bisa melihat suasana, menikmati pisang goreng atau lain-lainnya pasti seru banget ya. Hari ini seperti yang kalian udah lihat tadi pagi di @soal_palu dan @soal_tv juga sudah memposting tentang kegiatan kita sore ini. Kita bakal live tentang yang namanya pinjol, pay later, utang-utang dan lain-lain. Aduh, kayaknya bakal nyinggung ya, soalnya mobilnya masih kredit ya. Tapi yang jelas untuk sore hari ini kita udah kedatangan nih pakarnya. Tapi sebelum saya akan memperkenalkan, saya mau kasih informasi juga nih ke teman-teman semuanya bahwa talk show Show All Palu ini udah masuk di edisi ke-44 dan kemarin juga udah banyak banget menghadirkan narasumber ataupun juga pembahasan-pembahasan yang seru-seru banget. Nanti kalau kalian ketinggalan tentang live kita atau talk show kita, silakan langsung buka di YouTube @soal_palu atau Soal Palu TV, dan juga tentunya kalian bisa lihat beberapa reels yang ada di @soal_palu. Itu udah banyak banget informasi-informasinya nanti kalau kalian ketinggalan. Dan jangan sampai ketinggalan karena hari ini ada 2 kuis yang akan kita bagikan. Ini dipersembahkan oleh Hana Homestay dan Hana Asa Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Jadi hari ini kita bakal bagi-bagi hadiah juga. Selain ilmu, dapat hadiah udah gratis lagi. Karena ini mahal banget guys. Ini kalau mungkin di kantor-kantor ini udah puluhan juta kali ya. Ilmunya penting banget. Apalagi yang sekarang dikit-dikit buka aplikasi, dikit-dikit pay later, dikit-dikit dan segala macam. Tapi ya gimana ya, udah jadi kebutuhan banget gitu. Tapi ya udahlah, ntar kita akan bahas sama pakarnya langsung. Saya juga mau mention untuk kalian semua sebentar. Voucher makan di Mas Faiz senilai Rp300.000. Luar biasa ya. Hadiah kita luar biasa. Makanya nanti setiap kata-kata yang keluar dari narasumber kita harus didengarkan. Karena pasti pertanyaannya sesuai dari apa yang dijelaskan. Oke, seperti itu. Dan tentunya sponsor kita hari ini adalah Hana Homestay Indonesia, Hana Homestay dan Hana Asa Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Karena kita nothing tanpa sponsor ya, itu yang harus digarisbawahi. Oke, kita mau presentkan untuk bintang tamu kita. Kalau yang kalian biasa lihat di story atau sering jalan-jalan ke Hana Homestay gitu ya, nginap di sini dengan suasana yang aduh keren banget. Ini kalau di tengah kota tapi vibes-nya alam, ke sini aja tempatnya ya. Ini ada Kak Mardia atau aka Kak Ice yang merupakan founder dari Hana Asa Indonesia dan Certified Financial Planner. Selamat sore Kak. Selamat sore, Kak Ice Zul. namanya ya? Iya. Oke, kalau Kak Mardia itu nama ijazah ya. Oh, iya. Lebih akrabnya Kak Ice. Ya. Nah, Kak Ice berarti yang punya Hana Homestay juga ya? Alhamdulillah. Jadi saya anak Palu. Oh ya, tak kenal anak sayang. Kenalan dulu dong, kenalan dulu. Ya, Kalau saya oke. so bosan orang lihat. Jadi saya namanya Ica, saya anak Palu yang cukup lama di luar, lebih dari 10 tahun di Luar apa nih? Luar tembok, luar. Oke, berkarir di luar Palu. Oke. Saya bekerja di salah satu BUMN yang terbesar di Indonesia. Wow. Jabatan terakhirnya Customer Relationship Manager. Hmm. Saya dulu mengelola priority customer. Oke. yang range. Orang-orang kaya yang dikelola ya. Ya. Kemudian akhirnya memutuskan balik lagi ke Palu karena tahun 2020 Palu, Sulawesi Tengah pernah menjadi salah satu provinsi yang termiskin. Jadi itu yang men-trigger saya
untuk balik lagi ke Palu, kemudian mendirikan satu gerakan yang namanya Hana Asa Indonesia. Wow, luar biasa. Kalau gitu dikasih kenal dulu dong. Hana Asa Indonesia ini apa nih sebenarnya? Oke, jadi Hana Asa Indonesia ini merupakan komunitas yang kami dirikan sejak tahun 2021 sampai sekarang kami sudah mengajar lebih dari 5.453 peserta. 5.400? 53 peserta. Itu diingat semua ya poin jumlahnya ya? Karena kan kita pakai grafik kan ada Oke. datanya. Jadi harapannya yang peserta yang kita latih ini bisa menjadi Edu Finance Warrior sehingga nanti si anak-anak inilah yang akan mengajarkan atau menyebarkan tentang ilmu literasi keuangan supaya Sulawesi Tengah itu bisa melek keuangan. Wah, luar biasa ya. Iya. Karena kalau nggak ada uang, stres juga. Betul sekali. Kalau ada uang tapi hubungan percintaan tidak bagus, stres juga. Apaan sih ngomongnya? Tapi yang jelas berarti Hana Homestay ini memang lebih banyak edukasi mengenai keuangan gitu ya. Oke, tepatnya Hana Asa. Hana Homestay, Hana Asa Indonesia maksudnya. Ya, saya bangun Hana Homestay ini jauh sebelum balik Palu 2015. Merupakan Eco Green Homestay pertama yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi waktu itu saya call salah satu arsitek yang ada di sini, saya minta dibangunkan Eco Green Homestay karena saya rasa butuh role model ya Sulawesi Tengah karena kita hidup berdampingan dengan bencana. Jadi makanya kita ada tempat evakuasinya, pakai solar panel dan seterusnya. Wah, luar biasa. Kak Ice itu katanya volume Kak Ice dinaikkan katanya, agak kecil sedikit Kak Ice suara. Dikasih naik. Soalnya kita ini gara ganteng jadi agak besar suara ya, so biasa. Nah, Kak Ice, kalau ngomongin tentang finansial dan lain-lain dari Hana Asa Indonesia, Hana Homestay, kan namanya Kak Ice Kak Mardia, kok pakai Hana? Hana itu apa sih? Oh iya, tadi lupa cerita ya teman-teman. Jadi Hana itu adalah almarhum mama saya. Jadi pernah saya ditelepon, ternyata ibu saya kena serangan jantung. Jadi sejak itu saya janji ke diri sendiri ingin meneruskan tekad dan niat baik dari orang tua untuk lebih banyak memberikan manfaat ke lingkungan sekitar. Wow, Iya, luar makanya nama biasa perusahaannya ya. Hana. Jadi terinspirasi dari almarhum ibu Iya, ya. betul. Wah, pasti ibunya bangga lah sekarang Insya udah bisa Allah. seperti ini. Kita kasih pertanyaan dulu untuk teman-teman semua, sekali lagi jangan lupa untuk ikutin talk show kita sore ini karena nanti akan ada kuis dengan hadiah yang lumayan untuk kalian dapatkan secara cuma-cuma, voucher menginap dan juga voucher makan tentunya ya. Terima kasih loh Kak udah hadir di @soal Palu dan @soal TV. Nah, pertanyaan pertama yang saya mau tanyain ke Kak Hana, Kak Hana kan ini sebagai seorang Kak Hana lagi, Kak Ice ya, sebagai certified financial planner nih. Kak Ice pasti sering dengar keluhan anak muda, biasanya kan kalau tanggal muda itu hanya sampai tanggal 5. Betul. Sisanya itu tanggal tua ya. Ada yang seperti itu? Kayaknya muka-muka banyak uang ini yang di belakang layar ya, luar biasa. Oke. Nah, kalau menurut Kak Ice ya, di tahun 2000-an ke atas gitu, terutama 2020-an, maraknya juga aplikasi dan lain-lain, dan juga mungkin ada yang bilang bahwa harga-harga juga makin naik. Akhirnya dapatlah istilah itu. Tanggal muda itu cuma sampai tanggal 5, selebihnya tanggal tua semua. Itu gimana kira-kira penyebabnya menurut Kak Ice? Ya, jadi teman-teman memang saat ini Indonesia sedang mengalami yang namanya deflasi ya. Terus yang kedua, saat ini banyak sekali orang yang terjerat dengan yang namanya doom spending. Nah, doom spending ini adalah kita punya hasrat belanja, tapi ternyata hal yang kita beli itu bukan hal yang kita butuhkan. Nah, ini menyebabkan kita masuk ke dalam yang namanya financial trap atau jebakan keuangan. Saya kira lingkaran setan tadi Kak Ice mau bilang. Nah, jebakan keuangan ini teman-teman nanti akan menyebabkan yang namanya financial stress. Indikasinya apa Kak Zul? Indikasinya itu sering cemas berlebihan, takut berlebihan, stres bahkan sampai depresi. Penyebabnya apa? Pertama, tidak punya perencanaan keuangan, tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kemudian defisit keuangan karena sering membeli hal-hal yang kurang dibutuhkan. Sehingga literasi keuangan ini memang
perlu dipelajari. Itu kayak sama dengan basic skill yang setiap orang itu harus punya. Oke, Iya. karena dia bilang ini baras di rumah semua habis, kon masih ada itu tas diskon di sana, itu yang duluan dia beli daripada Iya. itu beras di rumah ya. Bener gak sih? Ya, betul Tapi itu kan sekali. sebagian. Tapi Iya. kalau kita ngomongin stres atau hal-hal seperti itu berarti itu udah masuk ke psikologi berarti ya. Betul sekali. Betul Udah sekali. mengganggu karena Iya. kalau banyak yang mau dibayar, banyak utang juga stres juga ya Iya. lama-lama ya. Nah. Apalagi besar pasak daripada tiang. Nah, Nah, itu yang betul sekali Kak Zul. Jadi sebenarnya sangat erat kaitannya antara finansial vs mental health Kak. Jadi Oke. menurut data tahun 2022 34% 34%. orang, ya 34% perceraian itu disebabkan itu masalah keuangan. Jadi seperti itu. Jadi yuk mulai sekarang kita mulai atur dan kelola keuangan. Jangan sampai kita akan jadi calon-calon 34% itu ya. Jangan Iya. sampai ya, tolong didengarkan. Nah, kemarin ya teman-teman di @soal Palu ini sempat dipost tentang hutang pay later masyarakat Indonesia yang udah tembus dari 30,36 triliun. Itu duit semua ya. Ini Duit kalau semua. ditaruh di halaman Hana Homestay ini mungkin penuh semuanya ya. 30 triliun. Ini sebenarnya cukup meresahkan ya untuk seluruh masyarakat ya Kak. Apalagi anak-anak muda sekarang yang seperti Kakak bilang tadi lebih mengutamakan apa yang dilihat dulu daripada kebutuhan Ya, sebenarnya betul. kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang terlanjur terjerat pinjaman online, Ya. online atau pinjol gitu, atau misalnya pakai layanan pay later yang banyak banget godaannya, bonus inilah, itulah, diskon buy one, ini apa segala macam. Itu gimana tuh sebaiknya Kak? Oke, jadi begini Kak Zul ya. Ya. Kalau misalnya sudah terlanjur terjerat Heeh. dan akhirnya sekarang bingung mau gimana. Kalau menurut saya yang pertama itu astagfirullah, kemudian sholat tobat, Astagfirullah. tarik nafas yang panjang. Tapi Kebetulan kalau nyicil-nyicil kayak gitu, kayak misalnya rumah, mobil, kan pasti banyak teman-teman yang Iya. itu masih termasuk tidak merencanakan apa gimana tuh? nah, penyebabnya itu banyak hal Kak. Jadi kita coba pelan-pelan dulu ya. Jadi sebenarnya si pinjol tadi kita harus lihat lagi. Utang ini kan ada dua jenis Kak. Ada yang Oke. utang konsumtif, Oke. ada yang utang produktif. Nah, Oke. biasanya banyak yang defisit keuangan karena misalnya kartu kredit digunakan untuk kebutuhan konsumtif tadi. Betul. Ya. Jadi menurut data OJK April 2024 ternyata orang yang terjerat pinjol tadi ini yang paling banyak adalah dari kalangan guru. Oh my god. Kemudian siapa lagi? Orang yang baru kena PHK. Ini data ya, ini data bukan ngarang-ngarang ya, Iya, ini data. Jadi ternyata dan ini fenomenanya sampai ke kampung-kampung Kak. Kebetulan saya terakhir kemarin ke Jambi, ke Hutan Harapan. Di sana juga terjadi hal yang sama, sehingga menurut saya sudah saatnya kita mulai berbenah diri, mulailah melakukan perencanaan keuangan, dan nanti sebenarnya polanya itu kita bisa misalnya belajar mengelola keuangan dengan menggunakan pola yang namanya piramida keuangan. Saya rasa itu yang paling mudah. Aduh. Kemudian melakukan budgeting. Piramida keuangan kan pasti bingung ya Kak. Dan ini mungkin kalau dipelajari bisa 4 SKS nih Kak sebenarnya. Tapi nantilah ya, Ya, kalau misalnya oke. kita akan spill juga nanti Instagram dari Kak Ice sendiri, Ya. atau mungkin bisa konsultasi secara japri, mungkin lewat DM, kan bisa juga ya tanya-tanya Ya. apa segala berbareng gak sih? Kalau japri kayak gitu. Yang jelas Kak, ya membantu orang pasti kan pahala Ya, juga ya. betul. Karena kan sekarang udah berapa tadi? Udah ada 5.000. 453 yang sudah belajar literasi keuangan di Hana Asa Indonesia, dan Kak Zul ini kita lakukan secara independen. Oke. Disclaimer dulu tanpa ada supporting dari manapun, tapi dalam perjalanannya kami juga banyak melibatkan komunitas. Kemudian kita pakai kolaborasi komunikasi yang namanya Hexahelix ya. Jadi banyak pihak yang kami libatkan supaya hal ini bisa dilakukan secara masif di seluruh Sulawesi Tengah. Oke, Ya. Kak Ice, sebelum kita ke kuis, ini tadi saya mau agak memperjelas sedikit mengenai piramida itu, Iya. ya. Mungkin bisa dikasih penjelasan dikit aja, gambarannya. Oke. Karena kan sebaiknya gitu yang harus dilakukan ya, maksudnya untuk menghindari godaan syaitan itu gitu. Apa tuh kira-kira? Nah, gambarannya itu teman-teman, kalau piramida keuangan mungkin kita ada 5 step. Oke. Jadi kita coba spill yang step. Iya. Step yang paling pertama itu ada 3. Yang pertama, cash flow harus positif. Oke. Artinya pendapatan harus lebih besar dari
pengeluaran. Betul. Ingat tuh, dengar ya, dengar. Terus yang kedua, teman-teman, sebelum teman-teman belanja atau misalnya punya keinginan apa, coba pastikan dulu punya yang namanya dana darurat. Nah, ini ada rasionya, Kak. Oke. Kalau misalnya belum menikah, minimal 6 kali total pengeluaran itu punya dana darurat. Kalau sudah menikah belum punya anak, 9 kali. 9 kali maksudnya misalnya dari pendapatan dikali gitu ya? Pendapatan setiap bulan dikali? Hitungnya dari total pengeluaran Kak Zul. Contoh Kak Oh, Zul oke. pengeluarannya 1 juta, kalau sudah menikah belum punya anak berarti 9 kali 1 juta. Harus ada 9 juta berarti. Dana daruratnya. Yes, Oke. betul. Hama, orang juga jangankan satu kali ya, setengah kali kayaknya agak susah ya sekarang mau di. Iya, makanya Kalau ketawa betul berarti ini. Luar biasa. Makanya jangan terlalu boros. Astaga. Oke. Nah, yang ketiga ini, indikator yang ketiga adalah disebut dengan debt management atau manajemen hutang. Nah, cicilan itu Kak tidak boleh lebih dari 30% dari total pendapatan. Misalnya Kakak pendapatannya 10 juta, kemampuan menyicil berarti hanya 30%. 30 berarti 3 hanya juta 3 ya. juta. Kalau lebih dari kena 3 juta, nanti rasio keuangannya merah jadi financial stress. Oke, betul, financial stress. Tapi kan biasa kan sekarang kayak gini, banyak kan sekarang pekerjaan-pekerjaan freelance gitu kan, yang artinya pendapatannya itu bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun gitu. Dan artinya kalau misalnya mau dikasih patokan kayak pendapatanmu 3 juta, kau harus ambil 3% aja, kayak gitu-gitu, mungkin kan dia akan tergiur bahwa nanti bisa saja akan lebih pendapatan saya. Kalau menurut Kak Ice sendiri gimana? Yang paling cepat kalau menurut saya coba hidup di bawah garis kebutuhan. Coba hidup di bawah, itu yang paling ini ya, itu yang paling harus digaris bawahi. Coba hidup di bawah garis kebutuhan. Bukan garis kemiskinan ya guys, garis kebutuhan. Jadi kebutuhan kalian itu harus di bawah ya. Kalau misalnya sudah punya mungkin Hana homestay ya. Sudah bisa. Oke, kita ke kuis dulu. Udah pada nungguin kuis teman-teman. Ini hadiahnya ada voucher makan di Raja Penyet Mas Faiz total 300.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing akan dapat 150.000 rupiah. Aduh, kalau di Mas Faiz mah makan 100.000 aja udah semeja-mejanya gitu bisa dapat ya. Oke, pertanyaannya adalah dengarkan baik-baik. Aturannya adalah yang paling cepat menjawab, silakan langsung masuk di kolom komentar yang ada di Instagram. Kalian langsung bisa jawab aja di situ dan nanti akan ada admin kita yang akan menghubungi dan juga nanti sebentar akan kita informasikan siapa yang keluar sebagai pemenang dan akan mendapatkan voucher makan senilai Rp300.000 untuk 2 orang pemenang ya. Pertanyaannya adalah, apa nama biro konsultasi keuangan yang dimiliki oleh Kak Ice? Aduh, gampang banget. Nama biro keuangan. Ya, nama biro keuangan yang dimiliki oleh Kak Ice. Ya, gampang sekali. Silakan langsung masuk di kolom komentar, langsung jawab karena akan ada 300.000 voucher makan di Mas Faiz akan didapatkan untuk 2 orang pemenang. Yuk, langsung jawab. Ya, jangan lupa langsung masuk di kolom komentar, akan langsung kelihatan 2 orang ya, 2 orang tercepat dengan pertanyaan yang sama ya. Siapa atau apa nama biro konsultasi keuangan yang dimiliki oleh Kak Ice? Oke? Sip ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih, yang saya mau tanyakan ke Kak Ice ya, sebagai financial planner lah gitu. Berarti Kak Ice ini jago sekali Pak bagi-bagi uangnya, misalnya dapat honor 300.000, dibagi 50.000 untuk apa nih? Begitu ya mungkin. Makanya ini rumput-rumput Hana Homestay hijau selalu ya, tidak kering ya. Oke, nah ini Kak Ice pertanyaannya, apakah gaji kecil ini masih punya potensi untuk bisa menabung? Apalagi sekarang ini kan seperti yang Kak Ice bilang, kebutuhan banyak, kemudian kemudahan untuk nyicil-nyicil itu banyak, apalagi diskon-diskon misalnya 10% nanti makan di mana bisa dapat kayak gitu-gitu dan segala macam. Atau ada pembagian yang harus dilakukan nggak gitu? Bagaimana baiknya Kak Ice? Jadi Kak Zul, ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat, ini harus kita luruskan ya. Misalnya contoh, perencanaan keuangan hanya untuk orang kaya. Nah itu mitos karena semua orang, faktanya itu semua orang butuh perencanaan keuangan. Terus yang kedua, apapun pekerjaannya. Yes, apapun pekerjaannya. Terus yang kedua, beli barang-barang mewah berarti dia kaya. Nah, padahal itu salah, karena rumus dari kekayaan itu adalah total aset dikurangi dengan kewajiban atau liabilitas. Jadi jangan melihat seseorang itu hanya dari penampilannya, tapi harus dipastikan dulu seperti rumus yang tadi saya sampaikan. Nah, termasuk tadi gaji kecil, apakah bisa disisihkan untuk menabung? Pastinya bisa. Pastinya bisa dilakukan. Nah, mulai dari sekarang coba bikin prioritas keuangan. Yang paling penting itu adalah lakukan yang namanya perencanaan financial goals. Misalnya Kak Zul
jangka pendeknya pengen apa? Jangka pendek itu 1 sampai 3 tahun. Jangka Misalnya saya menengah- pengen kapal pesiar gitu, Iya, jago. betul. Nah, Mimpi tapi ya. itu Kak dilakukan dengan metode SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Oke. Misalnya Kak Zul pekerjaannya saat ini penyiar, mau beli kapal pesiar mungkin bisa, tapi butuh 100 tahun ya. Tapi kan berdasarkan fakta, Kayaknya rata-rata setelah umur cucu orang- saya juga masih belum cukup ya. Tadi gaji kecil bisa untuk menabung, itu pastinya bisa menabung. Yang pertama bikin perencanaan keuangan, jadi tadi Oke. bikin financial goals-nya, terus yang kedua bikin budgeting-nya, Oke. terus yang ketiga bikin strateginya pakai metode SMART. Nah, kalau Hana sendiri teman-teman, kita punya yang namanya 10 cara ultra produktif ala Oke, Hana. wow. Oke, saya coba spill ya 3 ya. Yang pertama, untuk penghasilan. Jadi di Hana itu kita coba menyeleksi kan penghasilan cukup banyak Oke. nih. 3 penghasilan yang memberikan impact yang paling besar ke Hana. Jadi kita 2025 itu akan fokus di situ. Oke, terus yang kedua pengeluaran. Kita akan coba melihat pengeluaran mana yang paling besar Oke. dan kalau bisa hal-hal yang tidak penting itu kita cut. Oke. Oke, yang ketiga itu adalah networking teman-teman. Tentunya networking ini akan sangat berpengaruh Iya. juga ke kita, termasuk rezeki kita ya. Betul, Nah, betul. kita coba akan lihat kira-kira kita akan bernetworking dengan siapa di 2025 ini yang akan memberikan impact ke kita Oke. terhadap penghasilan kita. Hmm. Nah itu Kak, itu ada 3 cara dari 10 cara ultra produktif yang saya bersama teman-teman Hana lakukan di Hana selama ini. Oke, selama ini dan itu sudah by riset dan juga tentunya iya. dari segi apa ya penerapannya juga Betul. sangat ya bisa dibilang tepat untuk dilakukan Betul gitu ya. sekali. Wah, luar biasa. Nah, Kak, sesuai dengan judul kita hari ini, biar bebas hutang, hidup tenang ya. Iya. Siapa sih yang mau hidupnya nggak tenang karena utang? Tapi siapa sih orang yang tidak pernah menghutang, mbak utang gitu ya? Siapa ya? Saya aja masih ada utang saya. Curhat Tapi ya curhat juga di sini ya. Oke. Tapi ada juga sih sebenarnya yang nggak ada karena. Tapi saya cerita sedikit ya. Dulu saya juga punya kartu kredit. Oke. Itu sampai dua kartu kredit karena kartu penawarannya kredit. luar biasa. Luar biasa, betul. Kalau misalnya mau jalan-jalan ke Jakarta atau misalnya ke yang banyak franchise-nya gitu, Iya, itu tuh banyak pasti kemudahan. betul banyak kemudahan, diskon dan lain-lain. Betul Tapi sekali. setelah saya pikir-pikir kayaknya sayang juga ya karena kalau dihitung-hitung sama aja gitu. Iya, Akhirnya saya gunting-gunting itu kartu kredit, saya kasih lunas semua. Tapi habis itu tergoda lagi sama utangnya. Itu adalah gangguan setan yang terkutuk memang ya. Tapi yang jelas kalau sesuai apa yang kita sudah sampaikan tadi biar bebas hutang hidup tenang. Nah, ada tips dan trik yang tadi selain Kak Ice sudah kasih gambaran-gambaran itu ya. Sebagai pemula nih untuk kelola keuangan dengan bijak. Misalnya anak-anak yang masih kuliah tapi dia udah punya pekerjaan yang misalnya jualan-jualan online atau mungkin dengan pendapatan yang ya mungkin kamu 1 bulan bisa dapat 700.000 dan segala macam sebagai pemula-pemula. Tips and trik nih Kak, Oke, boleh tips silakan. dan trik. Jadi teman-teman inti dari semua ini dan apa yang kami lakukan di Hana ini sebenarnya basicnya ada di dalam Al-Quran. Oh, Masya Ya, Allah. karena sejak ribuan tahun yang lalu, contohnya kayak dana darurat tadi itu sudah ditulis di dalam surat Quran, surat Yusuf. Oke. Ya, jadi di dalam Islam itu teman-teman kita diminta untuk memperhatikan hari esok seolah-olah kita akan Mati. Iya, Oke. betul. Jadi nanti kan ada 4 hal yang kita perlu pertanggungjawabkan. Hartanya dapat dari mana, dihabiskan di mana, ilmunya, usia mudanya. Nah, tentunya ini sangat relevan atau sangat sejalan dengan prinsip literasi keuangan. Sehingga tips dan trik dari saya, teman-teman, mulai dari sekarang, ayo berbenah diri. Apalagi kondisi ekonomi saat ini Betul. lagi kurang baik. 1 juta itu kayak cuman habis dari ini ya. Iya. Hari ini lusa so tahu kemana semua ini duit 1 Iya, juta ini. betul. Berbenah diri dari sekarang. Ya, berbenah diri dari sekarang, teman-teman. Terus apa yang kita breakdown ke dalam financial goals itu tolong dilakukan karena langkah kecil yang konsisten itu lebih baik dari segudang ide keren yang belum tahu dimulai kapan. Wow, jangan lupa ya captionnya. Langkah kecil itu Yang gimana? konsisten, Konsisten. itu jauh lebih baik
dibanding segudang ide keren yang belum tahu dimulai kapan. Betul, kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Ice. Yeay. Luar biasa Kak Ice. Nah Kak Ice, kita ke kuis lagi ya. Oke. Ini walaupun kita membahas tentang hutang dan pay later lain-lain, kita tetap kasih juga Betul. hadiah-hadiah ya sama followers-followers kita, subscriber kita juga ya. Teman-teman semua, ada kuis lagi berikutnya. Ini hadiahnya adalah 1 voucher menginap di Hana Homestay ya. Kalian bisa langsung datang di sini, menikmati suasana, ajakin party di sini, boleh banget ya. Karena konsepnya adalah eco green ya, kurang lebih seperti itu. Kalau sebenarnya udah banyak sih yang kenal Hana Homestay, tapi kalau yang belum tahu nanti bisa jalan-jalan lah ke sini. Atau ada Instagramnya juga ya, Iya. kurang lebih seperti itu. Nah pertanyaannya, apa? Ada yang mau dibilang? Tidak ada. Oh, saya kira ada yang mau ditanya. Oke, pertanyaannya adalah Hana Homestay alamatnya di mana? Nah, gampang banget. Di Zimbabwe, Pantai Barat, atau di mana? Yang jelas di Kota Palu. Kalian bisa langsung googling juga bisa lah. Cepat langsung jawab di kolom komentar karena hadiahnya adalah 1 voucher menginap di Hana Homestay. Langsung yang paling cepat, admin kita langsung mengecek ya. Yang masuk di kolom komentar silakan langsung dijawab pertanyaannya. Alamat Hana Homestay di mana? Kota Palu, kecamatan apa, jalan apa, dan lain-lain ya. Tapi yang jelas dia masuk lorong ya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah, Pertanyaannya kenapa masuk lorong? kenapa masuk lorong Ya, pertanyaannya? pertanyaannya kalau kenapa masuk lorong, karena memang saya butuh ketenangan karena working from home. Oke, Pak. betul. Jadi memang didesain bagaimana untuk senyaman mungkin, sesepi mungkin supaya bisa lebih produktif. Walaupun posisinya di tengah kota, Iya. tapi kita bisa menikmati suasana alam itu di Betul. tengah kota ya. Jadi Kak Zul, sebenarnya kita ini bukan menjual kamar, tapi menjual value. Oh, Iya. saya kira tadi Kak Ice mau bilang, jadi Kak Zul nanti kapan-kapan bisa menginap sini sama kasih gratis katanya. Saya kira dia mau bilang begitu tadi, Le. Bercanda kan, Kak Ice. Tapi yang jelas kalian nanti bisa jalan-jalan langsung ke sini, bisa langsung menikmati suasana. Tapi di sini memang kayaknya kalau mau tenang-tenang sama keluarga juga ngobrol-ngobrol apa segala macam bisa banget ya. Dan tamu kita paling banyak memang bule. Oh, bule ya? Oh, kalau saya bule potan ya. Jadi agak susah untuk bisa barat-barat. Tapi pengen banget nanti mudah-mudahan suatu saat bisa ada experience atau kegiatan bisa dilakukan di sini. Nah, Kak Ice, ini pertanyaan yang mungkin kita udah nggak lama lagi waktunya. Tapi kalau mau dibilang tentang Hana Asa Indonesia yang udah Kak Ice dan teman-teman bangun nih ya, apa program khusus dari Hana Asa Indonesia terkait cara pengelolaan keuangan gitu? Program-programnya. Nah, ini boleh di-share sama teman-teman biar makin tahu untuk mengelola keuangan ya, terutama untuk bagi yang pemula. Iya, jadi Kak Zul, kita punya 2 program besar yang namanya Bootcamp dan Bookplan. Bootcamp dan Ya, Bookplan. Oke. Bootcamp ini adalah kayak semacam kita wadah belajar untuk semua, tapi kita pindah-pindah titik, Kak. Oh. Terakhir kita kemarin di Donggala itu hampir. Sekarang ada jalan. Iya. Kok nggak ajak saya? Iya, makanya lambat. Insya Allah Februari nanti kita ke Banggai Kepulauan dan Luwuk. Jadi, Serius? Iya. Itu maksudnya dengan peserta-peserta apa gimana tuh? Oh, pesertanya dari sana, Kak. Oh, dari sana. Tapi kita Oh, kecuali orang panitia ya. Iya, tapi kita belajarnya di ruang terbuka. Jadi kemarin kita buatnya itu di dive resortnya Caravea. Jadi view-nya itu laut sambil belajar keuangan. Wow. Nah, itu untuk bootcamp. Kemudian untuk bookplan itu program pendampingan selama 6 bulan. Bisa untuk pemula, bisa juga untuk UMKM atau usaha, bisa untuk karyawan. Jadi 6 bulan kita bakal dampingi. Di awalnya itu, Kak, kita nanti akan melakukan yang namanya financial health check-up. Atau pemeriksaan kesehatan keuangan. Yes. Itu Berarti, ada 8 rasio nanti yang akan dihitung. Tapi Kakak kalau orang itu nggak misalnya dia tidak ada rasa kayak bagaimana ya, dia mau semua tahu nanti sampai uang nanti yang saya dapat atau apa kayak begitu-begitu, gimana tuh Kak? Oh iya, kan menurut sebagian orang uang itu adalah tabu, tapi kalau di perencanaan keuangan harus dilakukan secara transparan. Oke, dan kamu harus tahu juga rencananya gitu ya. Iya, betul. Nah, ibaratnya ini teman-teman, kalau yang belum belajar keuangan itu kayak orang yang tidak pakai Google Map. Nah, yang belajar keuangan itu sudah ada Google Map-nya, sudah ada jalannya, otomatis waktunya lebih cepat untuk mencapai ke tujuan keuangan. Betul sekali. Wah, luar biasa ilmunya. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kak Ice ya. Ini ilmu yang sebenarnya kalau dibayar ya mahal ya. Diterapkan juga agak susah antara hidup dan mati gitu ya. Tapi kalau nggak diterapkan nanti akan jauh lebih susah ya. Apalagi di era sekarang ya, ada begitu banyak kebutuhan, keinginan, promo dan lain-lain yang memungkinkan kita kayak
aduh pengen sekali saya itu punya baju yang sana, ini kan Iya. bisa cicil sampai 6 kali kayak Harus, gitu. Kak, harus. Aduh kayak itu godaannya banyak. Jadi sebenarnya Betul. ini ilmu yang sangat bermanfaat, termasuk saya juga Iya. seperti itu. Pengen banget untuk bisa langsung menerapkan dan bisa hitung-hitungan dan tahu kemampuan kita ya. Karena semua itu ada teorinya guys, bukan hanya praktek. Jadi Betul harus sekali. ilmunya harus diketahui. Wah luar biasa, seru banget perbincangan kita sore ini Kak Ice ya. Thank you banget, ilmunya udah di-share sama teman-teman di @soalpalu dan @soaltv. Dan nama ininya masuk juta apa mana Joy? Siapa? Sini dulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Puji. Oh Puji, makasih Kakak Puji. Luar biasa. Kak Puji ini tim dari @soalpalu dan @soaltv, dia mau kasih ini guys, nama-nama yang menang dari Oke. kuis ini ya. Nanti saya pilih yang gagah-gagah yang menginap di Hana Homestay ini. Oh tidak, so dipilih sama kita tahu. Oke, saya mau kasih informasi sebelum saya closing teman-teman yang menang dari kuis yang pertama, yaitu tadi hadiahnya adalah voucher makan Mas Faiz dengan total 300.000, jadi dibagi karena pemenangnya 2 orang 150. Yang menang nanti bisa kalian lihat juga akan ditulis FTHN, kayaknya namanya Fatan deh, tapi disingkat _Bajaber ya. Dan juga yang kedua pemenangnya untuk voucher makan 150.000 dari Mas Faiz adalah @herlini80. Jawabannya adalah Hana Asa Indonesia. Selamat. Kemudian kuis yang kedua tadi yang alamat dari Hana Homestay ya, jawabannya adalah Jalan Batavia C8 Palu. Pasti orang langsung googling sekali itu. Oke, pemenangnya adalah @mchats.id. Selamat sekali lagi. Nanti bisa spill, jangan lupa kasih lihat sama followersnya gimana sih suasana Hana Homestay kalau nginep di sini ya. Kak Ice, thank you banget. Terima kasih banyak, Kak Udah Nazul. temenin kita di sini, kasih informasi. Tapi Kak Ice ini dan teman-teman dari Hana Asa Indonesia membuka kesempatan kan kalau misalnya Iya. orang mau ingin menghubungi untuk bisa Betul. saling sharing, Iya. mungkin dari segi instansinya atau secara personal kayak gitu-gitu ini nggak apa-apa gitu Jadi ya. kalau mau ada kelas, terus konsultasi, kolaborasi, nanti silakan langsung DM saja ke Hana Asa Indonesia. Bukan hanya itu Kak Zul, sebenarnya Oke. kami semua yang di Hana Asa ini juga sambil sekolah. Saya juga baru pulang Palu. Saya kemarin Mau belajar apa lagi Kak Ice ini? saya Kurang kemarin pintar apa terakhir lagi? ambil sertifikasi yang namanya Qualify Legacy Planner. Jadi Oke. itu belajar tentang ilmu waris yang biasa membuat keretakan dalam rumah tangga. Jadi saya belajar itu di Jakarta, dan ini baru balik lagi ke Palu, dan dalam waktu juga saya akan kembali lagi ke luar kota karena ada beberapa kegiatan bersama teman-teman di luar kota. Luar biasa Kak Ice ini sibuk banget ya, tapi untuk berbagi informasi juga masih sering banget gitu ya. Kak Iya. Ice, nanti kapan-kapan kita harus Oke. ada planning lagi ya selanjutnya untuk bisa Insya berbagi Allah. sama teman-teman saya Ya. dan juga mungkin sama followers dan Ya. lain-lain. Thank you banget Kak Ice. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kak Ice yang punya Hana Homestay ya, dan juga punya organisasi Hana Asa Indonesia yang merupakan sponsor kita di sore hari ini di talk show kita ya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di talk show kita kali ini, dan jangan lupa nanti akan ada sekali informasi-informasi dan juga bintang tamu yang seru-seru juga di talk show kita @soalpalu. Dan sekali lagi saya mau ingatkan untuk kalian semuanya, subscribe jangan lupa channel YouTube kita di @soalpalu, dan juga Instagram kita tuh, siapa sih orang Palu yang nggak follow @soalpalu, ya ampun. @soaltv juga jangan lupa ya Instagramnya, jangan lupa. Semuanya informasinya bermanfaat dan wajib untuk kalian ketahui. Sekali lagi makasih Kak, dan Makasih, Kak Zul. terima kasih, dan semoga kedepannya kita sebagai anak muda nih, anak muda. Kita sebagai yang planner-planner pemuda nih ya, yang masih pemula-pemula, yang gaji-gajinya juga masih disyukuri lah ya gitu ya. Udah bisa mengatur dari sekarang. Dan kalau misalnya masih kurang puas dengan jawabannya dan tertarik dengan berbagai informasi financial plannernya, silakan langsung DM Kak Ice ya, yang tadi udah dikasih tahu di Hana Asa Indonesia. Saya Syara Zulkarnain, kita ketemu lagi di talk show berikutnya. Dadah. Thank you Kak Ice. Makasih. Ini goreng ini nih.